Beberapa developer malas mempelajari tes hanya karena dia bingung dengan API-nya. Apa yang harus saya tulis di sini, dan itu yang membuat bingung. Karena apapun ceritanya, kita harus memahami apa language-nya atau apa strukturnya. Kira-kira seperti itu. Bukan language-nya. Kalau language tetap PHP, namun struktur itu perlu dipahami. Seperti misalnya asset. Asset ini, asset itu, asset ini, asset itu yang membuat bingung sebenarnya. Nah, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan pada saat ini ya, karena apapun ceritanya kita akan fokus mempelajari API-nya di sini. Pergi pada tes, di sini ada picture, di sini ada example test. Dan yang pastinya Anda pertama kali lihat apa ini kan gitu. Tiba-tiba dia get di sini, terus ini assert status, belum lagi misalnya Anda bisa buat di sini assert something lagi, misalnya assert C, ya kan? C misalnya seperti itu. Dan itu semua akan membuat bingung ketika misalnya tidak tahu. Pikirkan aja, asset ini adalah ekspektasi kita apa gitu setelah kita mengunjungi homepage ini gitu. Contohnya seperti ini, ketika misalnya ada manusia yang pergi ke parsinta.com, dia mau ngapain setelah itu? Nah, ada yang kita harapkan di situ kan, yaitu yang kita harapkan adalah dia menonton tutorial atau menonton seri-seri yang tersedia. Kira-kira seperti itulah asset ini. Nah, seperti ini ya jika Anda lihat. Dia pergi ke homepage, harapannya adalah dia mendapati status 200. Oke, mungkin ini agak tak make sense. Oke. Coba dulu saya akan buat di sini yang lebih make sense. Ketika misalnya saya kunjungi homepage, apa yang ingin saya lihat? Kira-kira seperti itu. Saya ingin melihat misalnya Laravel test, bacaan Laravel test. Maka saya buat di sini assert C yang namanya Laravel test atau Laravel test driven. Terus sebenarnya kenapa di sini saya langsung membuatnya di setelah get ini? Hanya karena ketika misalnya tidak suka dengan cara seperti yang tadi, Anda bisa menggunakan cara yang ini. Atau jika Anda lebih suka yang tadi, Anda bisa buat di sini response, yaitu variabel yang diambil dari sini, ya kayak seperti itu. Nah, terus tidak cukup sebenarnya assertnya satu. Anda bisa buat di sini assertnya dua, sebenarnya seperti ini. Saya hilangkan di sini assert status, saya buat di sini misalnya 200. Assert sendnya 2 dan satu tesnya. Kira-kira seperti itulah. Nah, jika misalnya tidak suka satu line seperti ini, Anda bisa lakukan pastinya dengan cara seperti ini. Jauh lebih bagus sebenarnya. Nah, responnya hilangkan karena kita tidak membutuhkannya lagi ya. Oke, kita akan buka dulu di terminal PHP artisan test. Coba sini filter example test. Maka jika Anda lihat di sini dia error yang katanya contains Laravel test driven, tapi yang didapatkan tidak sama sekali. Oke, coba dulu kita pergi ke roots yang ada di sini, web.php. Dia pergi ke homepage dan view untuk welcome. Nah, jika kita lihat apa yang ada di welcome, itu adalah tulisan seperti ini, tapi tidak ada tulisan yang namanya apa tadi yang kita tulis? Laravel test driven. Nah, sebenarnya kan ini yang mesti dilihatnya ketika misalnya dia kunjungi homepage. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah return-nya kita masukkan di sini yang ini. Harusnya sekarang jika kita run sekali lagi tes kita, ya harusnya sudah berhasil. 1 tes, 2 assertion. Kenapa 2? Hanya karena di sini assert C yang pertama, assert status yang kedua. Makanya 2 assertion, 1 tes. Alright. Dan harusnya Anda sudah mengerti di sini bagaimana jalan ceritanya ya. Sedikit demi sedikit, tidak mesti Anda harus master. Pahami dulu konsepnya, pasti Anda lama-lama paham ya. Yang berikutnya coba dulu sebenarnya ini kita hapus saja dulu dan kita akan start from scratch di sini ya. Yang pertama coba dulu Anda pikir yang pertama coba dulu kita buat di sini satu tes. Artisan make test redirection about page test. Kita enter. Alright, jika sudah coba kita lihat pada tes, harusnya dia masuk ke picture hanya karena kita tidak menggunakan nama flag U. Oke, saya akan hapus dulu yang ini ya. Kita akan start from scratch di sini. It will be redirect ya. Kita buat seperti itu. This get. Nah, get ini kira-kira ya mengunjungi browser lah. Kita pergi ke homepage, ini namanya get. Tapi kalau Anda mempunyai metode post, Anda bisa buat di sini post. Kemudian jika Anda bilang put, Anda punya put, terus delete, ya delete gitu. Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Yang pertama coba dulu kita bahas di sini get. Ketika misalnya user mengunjungi about page, ya kan, kita akan nanti redirect dia ke about. Nah, di sini assert kita adalah assert redirect ke mana gitu. Maka kita redirect dia ke about ya. Nah, sekarang coba kita run testnya. Jika Anda di sini fail, apa yang dibilangnya adalah response status code 404 is not a redirect status. Yang artinya adalah about page tidak diketahui di sini. Di siapa sebenarnya about page dia tidak tahu. Nah, mungkin errornya agak membingungkan ya. Coba kita buka dulu di sini. Artisan test filter, saya akan masukkan dulu yang ini.
Nah, jika ada di sini respon 1404 katanya is not a redirect status code. Oke. Yang pertama saya ingin mengajarkan bahwa sebenarnya respon-respon seperti itu, exception seperti itu bisa dikasih lebih bagus sebenarnya. Contohnya seperti ini. Saya akan sini this without exception handling. Jadi jika mungkin Anda bingung dengan exception yang seperti ini, dia bisa menunjukkan langsung apa errornya. Saya ulangi. Maka jika kita scroll ke atas di sini katanya langsung not found HTTP exception, yang artinya about page tidak ditemui di dalam aplikasi ini. Oke. Step pertama kita pergi ke web.php yang ada di root pastinya. Ya kan, kita pergi ke sini, terus kita buat di sini root, kita buat di sini redirect dari about page. Ya, usah kita buat pronunciation juga bisa sih harusnya ke about. Ya. Nah, ketika misalnya kita jalankan sekali lagi, maka harusnya responnya sudah berbeda. Saya ulangi. Maka jika Anda lihat di sini, it will be redirect dan sudah benar. Dia sudah redirect ke about page. Ya, maka harusnya Anda mengerti di sini bahwa sebenarnya ketika user mengunjungi about page, dia akan pergi ke about. Maka coba dulu kita pergi ke Firefox, pastinya kita lihat apakah sebenarnya dia benar terjadi atau tidak gitu. Dan pergi ke about page, maka jika Anda lihat dia pergi ke about. Oke, next kita akan langsung testing untuk about-nya, ya. Kita buat sini about page can be render, misalnya seperti itu. Ya, Anda bisa membuat bahasa Indonesia seperti yang saya bilang tadi. Contohnya halaman about bisa dikunjungi. Ya, kayak seperti itulah. Namun penulisannya harus benar-benar ada di sini prefix test, atau jika Anda tidak suka dengan cara seperti ini, Anda bisa masukkannya di sini. Itu pilihan. Karena menurut saya ini lebih bagus daripada menuliskan teks prefix, maka saya buat di sini seperti ini saja. Oke, saya akan runkan dulu. Maka jika Anda di sini this test did not perform any assertion. Artinya di sini katanya risky, sangat disayangkan gitu. Nah, oke, oleh karena itu saya akan buat di sini this get about, kita akan assert status atau assert sih juga bisa 200 ya. Namun jika misalnya ini kita run sekarang, harusnya ini akan error. Katanya di sini ya ekspektasi kita 200 tapi yang resetnya 404. Yang artinya jika misalnya ini kita cut, kita paste di sini, yang dia tunjukkan lagi-lagi itu adalah not found, HTTP not found exception pastinya. Oke, harusnya di sini Anda sudah mengerti ya step by stepnya gitu. Ketika misalnya ada error, terus Anda bingung apa errornya, Anda bisa buat di sini without exception handling. Namun ketika misalnya Anda mengerti errornya, sepertinya Anda tidak butuh yang namanya this without exception handling tersebut. Oke, yang pertama untuk solve problem seperti ini, kita pergi ke web.php, terus kita buat sini root get about. Nah, kita masukkan di sini itu fn, terus kita buat sini about. Ya, maksudnya fn ini apa? Itu sama seperti yang di atas, cuman shortcutnya ketika misalnya Anda menggunakan yang namanya PHP 7,4 ke atas, maka dia akan valid untuk digunakan daripada yang di atas ini. Tapi ketika misalnya ini fail, maka gunakan yang ini aja. Oke, saya akan pergi ke terminal kembali, kita run lagi tesnya. Maka jika Anda lihat it will be redirect, halaman about bisa dikunjungi dan sudah green. Yang artinya ya Anda bisa buat ini bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya. About page can be render. Kira-kira seperti itulah. Alright. Jika sudah, harusnya Anda sudah mengerti step by step sih di sini. Jadi ketika misalnya Anda butuh post, ya kan, maka gunakan post. Biasanya post digunakan identik dengan interaksi dengan database biasanya. Ketika misalnya bagaimana user login, bagaimana user logout, bagaimana user dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah. Nah, kita akan bahas nanti semuanya pastinya. Cuman lagi yang pertama yang seperti yang saya bilang, Anda harus paham dulu step by stepnya. Assert redirect itu artinya dia mengharapkan redirect ya, atau pergi ke page lain setelah dikunjunginya. Yang ini kira-kira seperti itu. Assert status itu sama dengan ketika misalnya dia mengharapkan statusnya 200 bukan 404 seperti yang tadi. Atau setelah status 200 kita akan harapkan apa lagi misalnya. Assert C misalnya gitulah. Assert C about page. Nah, coba dulu kita pergi ke web.php, kita buat di sini about page, dan sekarang kita tes dia apakah berhasil atau tidak. Dan jika masih tetap green, artinya ketika misalnya di web.php ini kita buat misalnya nggak bisa, maka harusnya tesnya fail. Ya, kenapa seperti itu? Hanya karena tak diharapkannya nggak sama yang di sini. Maka dibilang di sini kan syntax error pula katanya. Sorry. Coba dulu kita syntax error ya. Sorry. Dan kita tes sekali lagi. Maka di sini jika Anda di sini violate asserting nggak bisa contains about page.
Yang diharapkan di sini kan about page, tapi yang keluar itu nggak bisa. Itu sebenarnya sangat jelas ya kenapa di sini yang namanya asersi. Saya mengharapkan bisa melihat about page, tapi yang saya lihat adalah nggak bisa. Itulah makanya error dia. Nah, mari kita rubah dia menjadi misalnya nggak bisa. Pasti harusnya errornya hilang. Namun jika Anda lihat di sini, accessing-nya fail juga. Sangat sensitif sekali. Di sini kita buat huruf besar, sementara di sini dilihatnya huruf kecil, which is very annoying kadang-kadang ya. Maka coba kita buat di sini nggak bisa huruf kecil, terus kita run tesnya lagi, harusnya sudah bisa. It will be redirect, about page can be render. Harusnya it will be redirect, lebih tepatnya kita buat di sini about page should be redirect to about. Oke, jika sekarang kita tes sekali lagi PHP artisan test, terus kita masukkan di sini dulu yang ini, kita filter dia. Maka harusnya about page should be redirect to about. Nah, selain dari PHP artisan test, ada juga yang namanya vendor PHP unit. Langsung kita akses PHP unitnya. Harusnya pakai PHP unit seperti itu. Maka dia akan langsung dilihat di sini tunjukkan bahwa 3 tes 5 assertion. Apakah bisa seperti yang tadi pakai filter? Sebenarnya bisa. Sebenarnya jika Anda tidak tahu, filter ini diambil dari PHP unit. Jadi apapun flag yang ada di PHP unit, kita bisa masukkan ke PHP artisan test tadi. Contohnya saya akan masukkan about page can be render. Harusnya kita pasti dia akan berjalan dengan lancar di sini. Tapi masalahnya ketika misalnya ini error, dia sangat tidak begitu bagus untuk showing errornya gitu. Coba kita lihat di sini, ada di sini katanya F, yaitu adalah fail, katanya seperti itulah. Nah di sini bilangnya fails. Tes 1 assertion 1 fail 1. Dan ya seperti biasa ekspektasi status 200 berarti 404. Sementara jika kita gunakan tadi yang dari Laravel atau artisan lah seperti ini, maka harusnya tampilannya lebih bagus ketika error. Coba dulu saya copy dan saya buat sini artisan, atau di sini jika Anda tidak tahu FF itu sama dengan PHP artisan filter. Itu hanya shortcut yang saya punya. Jadi ketika misalnya Anda melihat FF itu artinya jalankan clear dan jalankan PHP artisan test filter. Makanya itu sangat cepat ketika misalnya Anda menggunakan tes terus-terusan ya. Ya disingkat dia jadinya FF PHP unit filter, itu makanya saya buat FF ya biar supaya cepat aja. Nah di sini kan langsung ditunjukkannya bahwa assertionnya salah. Nah benefit dari yang kita bedakan tadi, yang pertama kita buat di sini respon terus di bawahnya assert, itu adalah dia langsung menunjukkan di mana baris yang salah. Contohnya seperti ini. Kalau seperti ini kan langsung kita bingung sebenarnya. Yang error itu yang mana sebenarnya? Apakah about, apakah assertnya, apakah assersinya? Mungkin jika misalnya pesannya 404 sudah sangat jelas bahwa sebenarnya ini yang error. Namun jika misalnya tidak 404, apa yang error kita nggak tahu. Apakah ini berhasil, apakah assert yang salah. Nah itu kenapa kadang beberapa developer itu membuat dia ke line per line seperti ini. Respon, status, terus Anda buat sini respon. Ya, begitu juga dengan yang bawah sini Anda bisa buat respon. Ya, sekarang coba kita run sekali lagi apakah yang salah. Nah, jika Anda di sini assertnya 200 yang salah sebenarnya. Nah, kenapa seperti itu? Hanya karena harapannya 404, tapi yang didapat adalah 200. Tapi ketika misalnya Anda tidak tahu, jika kita buat ini di 404, harusnya pasti errornya hilang dan tes kita pasti sudah berhasil. Coba saya buat di sini 404, terus saya akan jalankan sekali lagi. Maka Anda lihat di sini about page can be render. Harusnya sebenarnya tidak seperti itu, ya. Harusnya dia error. Ya, makanya kita buat di sini 200, terus ini kita hilangkan, terus kita jalankan sekali lagi, harusnya get green. Oke, jika sudah harusnya Anda bisa mengerti step by step dan saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.